Yo, halo semua, jumpa lagi dengan Keep Tips, sahabat mahasiswa Keep Kuliah. Baik, teman-teman, pada video kali ini aku mau membahas tentang proses pencairan dana Keep Kuliah, baik untuk teman-teman mahasiswa Keep Kuliah dari tahun 2020 sampai teman-teman yang sekarang udah keterima tahun 2024 ini. Oke, teman-teman, nah untuk teman-teman mahasiswa baru tahun 2024 ini pasti penasaran gitu kan, kira-kira bagaimana sih prosedur atau tahapan pencairan KIP kuliah sampai kita itu betul-betul menerima dananya gitu. Nah, kita kan baik teman-teman dari SNBP ataupun SNBT dan bahkan jalur mandiri, alhamdulillah banyak juga teman-teman yang sudah keterima KIP kuliah dan sudah melakukan pendaftaran ulang, sudah ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah oleh kampusnya. Dan teman-teman juga ada beberapa yang benar-benar tinggal menunggu aja nih bagaimana nanti tahapannya. Nah, pertanyaan ini aku dapatkan dari teman-teman yang berkonsultasi denganku langsung di WA ya, dari IKAI ya. Selamat pagi Min, mau bertanya, kalau prosedur pencairan itu bagaimana ya? Terima kasih. Nah, buat teman-teman yang bertanya ini kok bisa chat denganku. Nah, buat teman-teman yang mau chat denganku langsung untuk konsultasi atau nanya-nanya, tinggal klik link di deskripsi di bawah. Nah, kita kembali ini ke pembahasan terkait bagaimana sih prosedur pencairan KIP kuliah ya. Nah, teman-teman, di sini aku akan langsung mencontohkan akun KIP kuliahku sendiri ya di sini. Nah, karena mengingat sebelumnya gitu ya website KIP kuliah itu pernah dihack, maka tentu di sini yang muncul adalah ganjil 2023 bukan genap 2024. Tapi tidak apa-apa, ini tidak akan merubah ataupun merubah prosedurnya bagaimana ataupun alurnya bagaimana. Dari alur semuanya akan masih sama gitu ya. Nah, berikut adalah alurnya yang sudah aku persiapkan ya teman-teman, dari tahun ke tahun tetap seperti ini. Nah, alur yang pertama adalah pengajuan perguruan tinggi. Artinya perguruan tinggi itu kayak mengajukan semua berkas-berkas kita ke pusat gitu teman-teman. Nah, bisa teman-teman cek di sini. Nah, pada alur ini, yaitu diajukan oleh perguruan tinggi, kita itu diharuskan oleh kampus ya teman-teman untuk mengisi semacam data-data nih, kalau mahasiswa ongoing. Nah, kalau teman-teman di tahun 2024 ini, itu semacam kayak, teman-teman kan daftar ulang nih. Nah, setelah teman-teman daftar ulang, teman-teman kan kayak diharuskan untuk proses pembuatan buku rekening bank. Nah, setelah buku itu ada di tangan teman-teman semua, teman-teman hanya tinggal menunggu aja nih. Nah, karena teman-teman itu kan mahasiswa baru yang otomatis datanya itu sudah diajukan oleh perguruan tinggi. Nah, setelah teman-teman diajukan oleh perguruan tinggi, maka teman-teman akan masuk ke dalam langkah selanjutnya, yaitu proses Puslapdik. Nah, apa sih proses Puslapdik itu? Jadi, ya bisa teman-teman cek di sini diproses oleh Puslapdik nih. Di sini ada 5 tahapan nih dari langkah 1 sampai langkah 5. Nah, ini banyak banget kan gitu kan. Nah, itu tuh apa sih sebetulnya? Jadi, proses Puslapdik itu sebetulnya berkas-berkas yang dikirimkan oleh perguruan tinggi ya, itu kan udah diajukan nih. Nah, setelah diajukan itu diproses tuh secara rinci data dan laporannya oleh Puslapdik. Nah, biasanya Puslapdik ini tuh dia punya waktu yang cukup lama untuk memeriksa data-data kita apakah sesuai dengan laporan dari kampus dan juga bagaimana nih gitu kan keadaannya. Nah, biasanya ini memakan waktu cukup lama, yaitu 14 hari atau 2 mingguan ya, atau bahkan sampai 30 hari nih kalau teman-teman cek di bagian sini sampai ke bagian sini. Tapi kalau teman-teman bisa dibilang kampusnya itu kampus yang gercep ya, maka bisa teman-teman cek nih di sini ya, diproses oleh Puslapdik itu kan tanggal 26 Agustus tahun 2023 nih. Nah, dia itu berakhir sampai ke tanggal 31 Agustus 2023, jadi tidak sampai 14 hari atau 2 minggu gitu. Nah, setelah tanggal ini selesai, masuklah ke langkah berikutnya. Langkahnya apa tuh? Langkahnya adalah ke dalam proses pencairan oleh bank. Nah, ketika teman-teman sudah masuk ke dalam proses pencairan dana oleh bank, itu berarti berkas teman-teman semua sudah lolos verifikasi oleh Puslapdik gitu. Nah, itu biasanya akan diinformasikan pencairan dananya itu langsung ada di akun KIP kuliah. Nah, kalau di akun KIP kuliah teman-teman semua itu sudah ada atau sudah muncul proses pencairan dana oleh bank, maka berarti data teman-teman semua yang diproses oleh Puslapdik itu sudah lolos verifikasi.
Nah, setelah teman-teman semua masuk ke dalam proses pencairan dana oleh bank, nah barulah di sini proses penyaluran dana akan dimulai. Nah, biasanya akan butuh waktu berapa lama? Kita coba cek di sini ya. Nah, dalam proses pencairan dana oleh bank itu sebetulnya tergantung dari kecepatan bank dan juga seberapa banyak mahasiswa yang terdaftar sebagai penerima KIP kuliah atau yang perlu untuk disalurkan, ya. Nah, dalam beberapa pengalaman ya teman-teman, dalam proses pencairan dana oleh bank itu biasanya mulai dari 1 sampai 5 hari. Ya, teman-teman, jadi 1 sampai 5 hari. Dan itu tidak termasuk dengan hari weekend ataupun libur, misal Sabtu Minggu ataupun tanggal merah. Nah, kalau perihal Sabtu Minggu itu sebetulnya pernah ada momen di mana pihak bank itu mengirimkan dana di weekend-weekend kayak misal hari Sabtu atau hari Minggu, dan terkadang juga malah mengirimkan dananya itu di jam-jam misal nih di subuh hari. Itu pernah teman-teman, dan pernah aku bahas juga di sini. Ya, bisa teman-teman cek di mana nih. Nah, ini nih teman-teman ya. Sudah cair, dan ada beberapa teman-teman yang KIP kuliahnya itu cair jam 2 subuh, ada seperti itu. Nah, teman-teman, itu adalah tahapan atau kayak bagaimana sih alur pencairan KIP kuliah buat teman-teman angkatan tahun 2024 ataupun sebelumnya, karena itu sama aja. Ya, jadi yang pertama itu adalah proses pengajuan oleh perguruan tinggi. Nah, setelah diproses atau diajukan, maka teman-teman datanya akan diproses oleh Puslapdik. Setelah lolos ya melalui 5 tahapan, maka teman-teman akan langsung masuk ke dalam proses pencairan dana oleh bank. Nah, dari proses pencairan dana oleh bank memerlukan waktu sekitar 5 harian. Nah, kalau di total dari diajukan sampai diproses itu memerlukan waktu sekitar 2 sampai 3 mingguan. Nah, teman-teman, mungkin sekian pembahasan mengenai alur proses pencairan dana oleh bank sampai teman-teman menerima dana KIP kuliahnya. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang barangkali masih bingung tentang KIP kuliah dan ingin bertanya-tanya, ya seperti teman kita ini, tinggal klik link di deskripsi di bawah, karena di situ akan langsung diarahkan menuju ke WA aku. Oke, teman-teman? Kita bertemu lagi di video selanjutnya.